Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel gua Leonard Cihite. Kesempatan yang baik kali ini, gua sedang berada dalam sebuah mobil, di mana gua akan mencoba untuk membantu kalian menjelaskan kepada kalian perawatan sederhana yang bisa kalian lakukan ketika kalian mau berkendara jauh menggunakan mobil. Dan jangan lupa tetap gunakan masker di lingkungan yang ramai dan jauhi keramaian kalau bisa. Dan kalau tidak bisa, tetap jaga protokol kesehatan kalian. Oke, jangan lupa karena di sini gua sendirian aja, ya udah gua nggak apa-apa, gua akan coba melepaskan masker biar lebih enak ngobrolnya. Nah, kembali ke pembahasan gua tadi. Jadi, orang-orang banyak yang punya mobil, nggak termasuk gua karena ini juga gua mobil pinjaman kan. Nah, jadi karena gue memang bekerjanya sehari-hari di bidang maintenance mobil di bengkel, jadi gue sedikit paham, sedikit tahu tentang bagaimana mobil itu sendiri. Sombong amat. Simpelnya, sebenarnya semua mobil itu pasti mempunyai sistem yang sama, cara kerja yang sama, hanya yang membedakan adalah merek atau high class atau yang biasa-biasa aja. Gue nggak mau bilang dia murah atau rendah. Sistemnya sama aja, cuman mungkin berbeda dengan mobil-mobil yang lebih mewah yang high class seperti Lamborghini, Ferrari ataupun yang lain-lainnya. Di sini gue mencoba untuk menjelaskan mobil yang ada di sekeliling kita sehari-hari di bagian area mesin supaya teman-teman juga tahu bagaimana cara untuk servis perawatan sederhana sebelum berpergian jauh. Oke, tunggu berikutnya. Ini dia. Ada komponen mesin Avanza. Gua akan mencoba untuk menjelaskan bagian-bagian dari komponen yang ada di sekitar mesin. Pertama, di sini bisa dilihat kotak ini tempat dimana fuse berada, fuse box. Tuh, di sini banyak fuse dengan berbagai macam ukuran ampere. Oke, kalau mau tahu nama-nama fuse-nya apa aja di sini, tinggal lihat aja mau cari fuse yang mana. Nah, 4 fuse. Kedua, di sebelahnya ada ini namanya reservoir minyak rem. Reservoir minyak rem ini dimana sangat penting untuk proses pengereman. Kalau pengen tahu cara untuk mengecek ini minyak rem atau bukan, dipegang aja nih, dia beda, pasti beda ininya sama cara yang lain. Nah, ini hati-hati jangan kena bodi mobil karena bisa bikin bodi mobil itu jadi korosi atau terkelupas catnya. Nah, ini reservoir minyak rem. Di sini ada tulisannya kok. Nih, di sini ada tulisannya. Oke. Selanjutnya di sini ada baterai atau yang sering disebut dengan aki. Banyak orang bilang ini aki lebih sering daripada baterai ya. Aki, kalau ini tuh aki basah. Kenapa bisa bilang aki basah? Karena di dalamnya ini ada cairan yang bisa kita beli di luaran airnya. Tuh dalamnya tuh ada cairan ya. Nah, dan juga perbedaan sama aki kering apa? Aki kering juga ada cairannya, cuman dia berbentuk gel, nggak berbentuk cairan yang kayak air gitu. Oke, lanjut. Di sini dalam sini ada minyak saringan udara. Nah, di sini juga perlu dibersihin nih, ini saringan udara nih. Oke. Kita buka. Nah, lanjut. Di sini ada inilah namanya. Dalam sini ada busi nih, ini coil nih. Coilnya ada 1, 2, 3 dan 4. Ada 4. Dalam sini ada busi. Nah, di sini ada tutup radiator. Nah, kalau pengen, yang kuning-kuning ini di mobil ini ada tutup radiator. Oke, untuk penambahannya sendiri bisa ditambah di sini. Ini namanya reservoir
air radiator atau reservoir coolant. Oke, lanjut. Di sini ada namanya tuh washer fluid atau sering disebut dengan air washer. Oke, untuk washer di sini ya, untuk washer di sini nih. Nah, selanjutnya di sini ada sering disebut itu aktuator ABS. Jadi sistem pengeremannya itu sudah pakai ABS atau anti lock brake system. Oke. Nah, untuk teman-teman, sekarang saya akan jelaskan fungsi dan cara kerjanya. Jadi, perawatan sederhana untuk minyak rem adalah dicek secara berkala ketika kita mau pergi keluaran. Jangan sampai di sini warnanya sudah buluk atau hitam. Kalau kuning begini itu masih bagus. Ada yang warna kuning, ada yang warna merah. Kalau untuk mobil itu di sini dia pakai DOT3. Tanya aja di toko-toko gitu beli minyak rem DOT3 untuk mobil. Biasanya warna kuning, ada juga warna yang lain. Oke. Dan juga pengaruhnya apa? Kalau pengaruh ke minyak rem sendiri ini bisa, kalau habis bisa jadi remnya dalam, dan itu sangat berbahaya untuk pengendaraan. Selanjutnya baterai ini fungsinya untuk start awal mobil, untuk kelistrikan, dan untuk juga diisi dari alternator. Ini tuh untuk menyalakan mobil di awal ya, dari kunci kontak. Nanti baterai ini yang memberikan arus listrik kepada starter, baru mobil bisa nyala, baru yang lainnya bisa bekerja dengan baik. Dan juga dia berfungsi untuk penerangan mobil, AC, lampu, dan segala macam. Saringan udara ini ya kawan, boleh dicek secara berkala juga kalau misalkan kalian ragu-ragu, atau kalau di servis bisa juga disemprot. Ini bentuk saringan udaranya. Jangan biarkan dia sampai hitam, legam, karena itu cukup membahayakan, karena itu bisa membuat performa mesin tidak baik. Selanjutnya sini ada air coolant sendiri itu ada radiator, biasanya warna merah, ada juga warna yang lain, tapi di sini mobil biasanya pakai warna merah. Jangan sampai dia levelnya kurang. Di sini nih, dia ada levelnya di sini. Oke. Juga ada busi untuk yang mobil Avanza seperti ini, dia sudah pakai iridium, penggantiannya setiap 100.000 km. Beda dengan mobil yang Avanza yang lama. Oke. Lanjut, di sini ada air washer. Seperti yang tadi saya bilang, air washer untuk membersih kaca. Nah, di sini ada alarm nih. Tuh alarm nih. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Nah teman-teman, kan tadi setelah lihat bagian komponen per komponen, fungsinya apa, itu hal yang paling sederhana yang bisa teman-teman semua lakukan sebelum berpergian jauh menggunakan mobil. Juga ada yang penting dan jangan lupa yang harus dicek dari dalam mobil selain yang ada di bagian daerah mesin. Mungkin pertama yang harus teman-teman ketahui adalah klakson. Dicek dulu kan fungsi klakson itu berfungsi atau enggak. Juga ada fungsi dari headlamp, lampu jauh, lampu dekat bisa dioperasikan, lampu jauh lampu dekatnya, sama fog lamp berfungsi atau tidak. Juga bisa ngelihat lampu rem yang di belakang, lihat aja pantulan cahaya belakang dia nyala apa enggak. Terus ada washernya dia berfungsi atau enggak, yang depan dan juga yang belakang. Nah setelah itu teman-teman bisa merasa cukup aman ketika ingin berpergian jauh, berkendara jauh. Juga teman-teman bisa juga kalau misalkan ragu nih, bisa juga datang ke bengkel terdekat sebelum pergi jauh, karena mungkin kan teman-teman nggak bisa ngelihat secara visual nih kampas rem belakang atau kampas rem depan. Cuman trik yang selalu saya lakukan adalah ketika mau bepergian jauh, pertama kita lihat kilometer kendaraan mobil kita, sudah sejauh mana kilometer itu berjalan. Kedua, untuk kampas rem depan bisa kita intip dari sela-sela roda. Kira-kira ini tipis apa enggak ya? Kira-kira masih sanggup apa enggak ya? Kalau misalkan ragu juga, mungkin lebih baik bawa ke bengkel. Untuk yang belakang, biasanya nih itu tergantung kepada pemakaian kampas rem belakang.
kisaran 40.000 dia masih oke, tapi kalau sudah 80.000 kilometer itu saya sarankan cek di bengkel resmi. Ya gue masa bodoh, gue mah bodoh amat. Kalau duitnya kurang bisa ke bengkel yang lain lah ya. Ini kan pribadi masing-masing. Nah, dia itu wajib di kilometer 40.000 ataupun 80.000 ganti minyak rem. Kenapa? Supaya remnya ini tidak dalam dan juga dia ada sirkulasi penggantian dengan minyak rem yang baru. Jadi buat teman-teman, please tolong Anda semua yang punya mobil harus lebih apik lagi dalam merawat kendaraan Anda. Oke? Setiap 10.000 ganti oli, setiap 40.000 ganti oli mesin gardan ataupun minyak rem, setiap 100.000 ganti oli matic untuk yang matic ya. Nah, cukup sekian dan terima kasih penjelasan dari gua. Jangan lupa untuk kembali besok atau berikutnya di video gue yang lain yang ya mungkin seru bagi gua, tapi bagi teman-teman semoga bermanfaat. Thank you, see you.